Bang Deo, alasan ditunda kenapa Bang Deo? Alasan ditunda. Alasan ditunda. Alasan ditunda, Bang. Jadi alasan ditunda karena perkaranya Pak Serem ini seperti yang diduga oleh Kepala BNN, setiap perkara pengguna narkotika dan di sidang itu artis, itu menarik perhatian. Kecewa nggak? Sama siapa? Abang Kalau sama pacar kecewa. kecewa nggak? Sama siapa? Abang Kalau sama pacar kecewa. Penyanyi top Faris RM sidang ditunda terkait kasus narkoba. Advokat Diolipa Esa katakan, disebabkan banyak sorotan, perhatian publik, sidang lanjutan, perkara kasus dugaan penggunaan narkoba yang melibatkan artis legendaris Faris RM di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ditunda itu yang disampaikan kepada wartawan media newsviralkata.com. Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 21 Juli 2025. Sidang tersebut ditunda karena jaksa penuntut umum belum siap atas materi pembacaan tuntutan yang rencananya dijadwal hari ini. Kuasa hukum Diolipa Yumara mengatakan keputusan penundaan sidang merupakan hal yang baik agar jaksa lebih bijak dan tidak terburu-buru dalam menjatuhkan tuntutan. Menurutnya, kliennya berhak mendapatkan putusan untuk direhabilitasi kedua sebab Faris RM merupakan korban sebagian pengguna bukan pengedar. Jaksa belum siap karena kasus ini sangat banyak menarik perhatian masyarakat dan media. Jaksa memang harus bekerja sangat khusus untuk memastikan tuntutannya itu tidak boleh salah dan sesuai dengan undang-undang. Papar Diolipa usai pembacaan penundaan sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin, 21 Juli 2025. Diolipa juga membenarkan bahwa dalam bekerja, seorang jaksa tidak bisa dalam satu strategi atau sendirian dan harus berdasarkan komando dari pimpinannya untuk memutuskan tuntutan apa yang pas untuk Faris RM. Dalam penjelasan lebih lanjut, Diolipa menambahkan dan memperjelas bahwa yang harus ditangkap itu pengedar, bukan pengguna. Kalau dia tidak tahu yang ditangkap itu pengedar atau pengguna, tangkap dulu. Setelah dia tahu yang ditangkap itu pengguna, harus direhabilitasi. Kalau dia pengguna baru disidangkan, kan begitu jelasnya, tambah Diolipa. Menutup keterangannya, Diolipa berharap kliennya mendapat keputusan yang adil dengan tuntutan atau putusan untuk direhabilitasi. Sebab yang harus ditangkap dan dipenjara itu pengedar bukan pengguna, tutur advokat Diolipa Yumara SH. Dan tetap berjalan, cuman tadi selentingan kabarnya jaksa minta penundaan penuntutan. Jadi nanti akan disahkan dalam persidangan nanti, di mana jaksa kemudian memohon kepada majelis hakim supaya sidang ditunda. Alasannya karena agenda atau dokumen penuntutannya siap. Mungkin minggu depan atau baru siap. Kecewa nggak sini Bang melihat jalan prosesnya? Enggak kecewa dong. Kalau pengacara itu selalu ada yang begitu. Kadang kita minta penundaan terhadap pledoi, kadang hakim minta penundaan karena kesibukan, kadang jaksa minta penundaan. Udah mungkin itu penundaan. Jadi kita udah siapin pers beberapa kali penundaan itu udah biasa kalau pengacara. Jadi nggak ada kecewa.
Faris sendiri seperti apa menanggapi penundaan? Oh nanti kan dia dengar juga, tapi dia sudah dengar kan bahwasanya memang tidak itu Om Faris tuh. Jadi Om Faris tuh biasa-biasa aja tuh. Gitu aja tidak ada kecewanya juga Om Faris. Bang, sebagai kuasa hukum mungkin berharapnya seperti apa sih Bang dengan tuntutan yang nantinya akan diberikan? Ya nanti kita lihat tuntutan seperti apa yang jelaskan 3 pasal yang didakwakan itu adalah pasal mengenai pengedar. Sementara pasal mengenai pengguna itu tidak didakwakan. Jadi karena pasal pengedar tentunya Pak Seren kan memang fakta dan bukti-bukti dan saksi menyatakan dia bukanlah pengedar, dia sebagai pengguna. Jadi 3 pasal ini rasanya tidak masuk untuk seorang Pak Seren sebagai pengedar. Jadi berkemungkinan tuntutannya bisa lepas karena pasal yang sebagai pengguna adalah pasal 127. Tapi pasal ini tidak dicantumkan dalam dakwaan begitu. Keluarganya selalu mensupport. Ya tentunya saksi BNN menjelaskan sistematika dari undang-undang narkotika, mana-mana pasal pengedar, mana-mana pasal pengguna. Jadi 3 pasal yang didakwakan oleh ahli dari BNN menyatakan itu adalah pasal untuk pengedar, bukan kepada pengguna. Sementara Pak RM adalah seorang pengguna. Harusnya dia dijerat dengan pasal 127 Undang-Undang Narkotika, tapi tidak. Di dalam dakwaan tidak ada pasal 127 sehingga hanya pasal sebagai pengedar. Jadi kemungkinan besar harapannya tuntutan dari jaksa itu dituntut lepas dari dakwaan. Ya, kita nggak tahu ini hakim majelis ini di persidangan akan berpedoman kepada apa yang disampaikan Kepala BNN, kan masing-masing institusi beda ya. Tapi kita sih mengapresiasi secara positif apa yang disampaikan oleh Kepala BNN. Tidak perlu menangkap artis. Tapi begini, sebenarnya yang ditangkap itu bukan artis atau siapanya. Yang harus ditangkap itu pengedar. Kalau artis ini pengedar ya ditangkap gitu. Tapi kalau artis ini hanya pengguna ya BNN pikir-pikir untuk menangkapnya. Tapi apa yang disampaikan secara faktual ditekankan oleh BNN kemarin itu memang tujuannya supaya BNN lebih fokus kepada pemberantasan pengedar. Jadi tenaganya BNN lebih kepada mencari pengedar yang mau ditangkap oleh mereka. Daripada nyari pengguna ditangkap, mendingan cari pengedar karena kosnya lebih efisien kan. Daripada pengguna ditangkap ribut, mendingan pengedarnya jadi dikejar. Itu yang sedang dikerjakan oleh BNN. Kita apresiasi terhadap apa yang dipikirkan dan dikerjakan oleh BNN untuk posisi itu. Kita selalu punya keyakinan, tapi keyakinan kita kan kadang-kadang dipatahkan oleh tuntutan jaksa kan. Jadi harapannya keyakinannya ya dituntut lepas karena nggak ada pasal pengguna yang dicantumkan dalam dakwaan begitu. Kita berharap supaya seorang Faris RM oke lah tidak dituntut lepas, tapi paling tidak tuntutannya adalah dia direhabilitasi itu aja karena memang dia perlu rehab ini Pak Faris RM begitu. Ya bukti-bukti kuat ya yaitu dia adalah pengguna, bukti paling kuat kan dari kronologisnya, dari fakta-faktanya dia adalah pengguna kan. Dan tidak ada bukti-bukti atau fakta-fakta saksi-saksi menyatakan dia adalah pengedar. Itu udah kuat juga. Jadi menguatkan posisi bahwasanya seorang Faris RM adalah hanya sebagai pengguna. Nah, kalau sebagai pengguna, persoalannya dakwaan jaksa adalah sebagai pengedar. 3 pasal yang disampaikan jaksa adalah pasal-pasal mengenai pengedar. Itu kata saksi ahli BNN kan. Nah, jadi kita berpedoman pada situ. Nah, akhirnya tidak ada dakwaan Faris RM sebagai pengguna. Sementara dia adalah pengguna. Bang Deo, alasan ditunda kenapa Bang Deo? Alasan ditunda. Alasan ditunda. Alasan ditunda Bang. Jadi alasan ditunda karena perkaranya Pak RM ini seperti yang diduga oleh Kepala BNN, setiap perkara pengguna narkotika dan yang di sidang itu artis, itu menarik perhatian. Jadi jaksa bilang tadi kami menunda karena ini perkara menarik perhatian media. Nah kami jaksa itu sedang menunggu petunjuk dari pimpinan. Itu tadi kata jaksa, bukan kata saya. Jadi alasan ditundanya karena lagi tunggu petunjuk pimpinan tuntutannya seperti apa dan bagaimana isi tuntutannya. Jadi minta tunda 2 minggu tapi majelis hakim hanya mengizinkan 1 minggu ke depan. Jadi sidang berikutnya tanggal 28 Juli 2025. Bukannya dia ketahuan dia pemakai bukan pengedar kan? Ya kan dia sebagai pengguna kan, gitu makanya agak kesulitan mungkin dalam proses penuntutannya seperti apa. Karena pasal-pasal yang didakwakan adalah pasal-pasal mengenai pengedar, begitu. Sementara beliau Faris RM itu adalah pengguna. Sementara harusnya ada pasal pengguna tuh, pasal 127. Cuman tidak ada dalam dakwaan, makanya ini mungkin diperhitungkan oleh pihak jaksa
apa yang mau dituntut dan bagaimana isi tuntutannya gitu. Jadi ada kemungkinan itu dirubah bang, itu tuntutannya mungkin. Belum tahu kan, belum ada tuntutan. Kalau menurut Nanti abang sendiri bang? Hah? Kalau menurut abang sendiri? Kalau menurut kita sendiri ya tuntutannya karena dia bukan pengedar tapi dituntut pengedar kan salah kan? Apalagi tidak memenuhi unsur, makanya kemungkinan besar tuntutannya dilepaskan dari dakwaan begitu. Baik dakwaan primer maupun sekunder. Pak, pasal yang dituduhkan pasal pengedar ya bang. Tapi Iya. kan menurut saksi itu pengguna bang. Kenapa Iya. bisa didakwakan pasal pengedar bang? Kita nggak tahu, itu kan racikan dari wilayah penyelidikan dan penyidikan. Itu dari pihak kepolisian, Polres Jakarta Selatan, narkotika, ya mereka meracik ini beliau sebagai pengedar, begitu kan. Memang ada jungtonya turut serta, tapi kan itu nggak masuk kalau jungto mah, gitu. Karena kan dakwanya dakwaan utama, gitu. Kalau jungto kan berarti ada yang pengedar utama, ini kan nggak ada, begitu. Jadi kesalahan mungkin dari pihak atau memang salah racik atau racikan berstrategi khusus sehingga yang didakwakan adalah pengedar, padahal dia adalah pengguna. Bang, kalau emang yakin pengguna bang, bakal ini nggak sih bang? Demonstrasi atau audiensi ke BNN juga bang? Ya tentunya kalau pengguna, kalau tuntutannya lepas misalnya atau tuntutannya direhabilitasi, ya harapannya ya tentunya kita langsung ke BNN supaya difasilitasi oleh BNN untuk kemudian direhabilitasi melalui jalur BNN. Bang, kemarin para BNN mengeluarkan pernyataan bahwa setiap pengguna apalagi artis itu nggak boleh ditahan bang. Ya itu pernyataan dari BNN kan. Ya, Ini apa kan respon abang? setiap kita apresiasi secara positif apa yang disampaikan oleh kepala BNN. Memang itu seharusnya. Tapi juga jangan sampai melupakan bahwasanya kadang-kadang artis itu pengedar, begitu. Jadi tetap harus berhati-hati dalam penanganan perkara narkotika. Harus dibedakan mana itu pengguna, mana itu pengedar terlebih dahulu. Yang pengedar ditangkap, yang pengguna direhabilitasi. Bang sempat kecewa gak sih bang? Gimana lagi bang? Hah? Sempat kecewa nggak? Sama siapa? Abang Kalau sama pacar kecewa. sempat kecewa nggak? Sama siapa? Abang Kalau sama pacar kecewa.